Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kita Wali Kota Bogor, Pak Bima Arya. Selamat siang, Pak Bima. Selamat siang. Pak Bima, ini bagaimana pemberlakuan jam malam ini ke depannya, pengawasannya, dan apa sanksi jika melanggar nantinya? Jam malam ini bukan pelarangan aktivitas warga, tetapi pembatasan. Jadi warga masih boleh keluar, masih boleh mencari nafkah, beraktivitas, asal tidak berkerumun atau aktivitas-aktivitas yang mengundang keramaian. Itu akan kita bubarkan begitu. Karena berdasarkan data kami, lonjakan kasus COVID ini karena ada mobilitas yang tinggi dari orang-orang yang kemudian abai pada protokol kesehatan. Jadi kami berusaha untuk mengurangi aktivitas warga itu pada prinsipnya. Jadi bukan pelarangan aktivitas warga, tapi di atas jam 9 malam dilarang berkerumun, nongkrong, dan lain-lain. Toko-toko pun tutup jam 6. Nah, ini apa yang masih aktivitas ekonomi apa yang masih bisa dilakukan antara rentang waktu dari jam 6 hingga jam 9 itu, Pak? Ya, pada intinya toko tutup ya, tetapi saya kira kalau ada aktivitas ekonomi yang lain, misalnya warung dan lain-lain, ya silahkan, tidak apa-apa, selama tidak berkerumun dan mengundang keramaian. Sanksi tegas apa saja yang akan diberlakukan per Senin nanti, Pak? Kemudian kalau 1-2 hari ini kita akan fokus kepada sosialisasi, tetapi mulai Senin akan mungkin diberlakukan sanksi, mulai dari sanksi sifatnya teguran lisan, kerja sosial, bahkan kemudian bisa saja diberlakukan sanksi denda sampai pencabutan izin usaha apabila pelanggaran itu dilakukan secara berat. Nah, itu kalau untuk usaha, bagaimana dengan keluarga, Pak? Apakah ada mungkin lockdown lokal yang diberlakukan karena tadi di Bogor banyak klaster keluarga yang baru muncul untuk positif COVID-19 ini? Ini yang dimaksud dengan pembatasan sosial berskala mikro. Jadi tidak total secara kota, tetapi di RW-RW yang masih merah. Dari 797 RW ada 104 RW yang zona merah. Di RW inilah diberlakukan pembatasan dengan ketat, melarang warga untuk berkerumun, berkumpul, mengadakan aktivitas, ya termasuk aktivitas rapat, hajatan, ibadah, dan lain-lain. Dikawal bersama-sama dengan unsur TNI Polri, Polsekta, Babinsa, dan Babin Kamtipmas, termasuk RW siaga di tingkat RW. Pak Bima, kalau kita lihat saat ini dari razia masker contohnya, ini warga yang ditegur ini bisa lebih galak dari petugas. Ini bagaimana Anda melakukan pendekatan yang efektif dan efisien agar warga ini paham betul tentang aturan jam malam ini? Ya, kita utamakan persuasi, ya. Baru kemudian kita berlakukan denda apabila memang kita rasakan perlu untuk diberikan sanksi yang lebih tegas. Tetapi pada intinya semua dilakukan secara persuasif. Sampai kapan pemberlakuan jam malam ini, Pak? 2 minggu sampai tanggal 11 September. Nah, jika kondisinya seperti ini kan tidak hanya warga yang gerakannya terbatas, tapi juga pengusaha, Pak. Adakah mungkin kompensasi atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bogor agar pengusaha ini juga ekonominya tetap berjalan, Pak? Pengusaha kan diminta hanya menutup sampai jam 6 sore. Tetapi kalau mau buka lebih cepat, diperbolehkan, begitu. Jadi ini menggeser jam operasional saja sebetulnya. Oke, baik. Ada imbauan terbaru untuk warga Bogor ke depannya mengingat saat ini status masih zona merah? Protokol kesehatan agar diperhatikan, bukan saja menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak, tetapi sebaiknya rajin-rajin untuk membersihkan diri ketika selesai beraktivitas di luar. Karena banyak sekali orang yang dengan aktivitas tinggi di luar, ketika pulang ke rumah ini menularkan anggota keluarganya, baik lansia maupun anak-anak muda atau balita. Kalau untuk penutupan ataupun juga pembatasan lokasi wisata, apakah akan ada rencana ke depannya? Belum ada. Belum ada. Nah, kalau untuk transportasi sendiri, Pak, kita tahu Bogor ini menjadi salah satu stasiun yang cukup sibuk, di mana warganya juga banyak yang bekerja di Jakarta. Apakah ada penyaringan di stasiun? Sistem antrian sudah berlaku dengan sangat baik di stasiun kereta api Kota Bogor, dengan PT KAI, dengan komuter, dan ada tambahan armada bis yang disediakan setiap hari Senin. Jadi sejauh ini protokol kesehatan sudah dilakukan dengan baik di stasiun kereta api. Masalahnya lebih kepada ketersediaan armada bis angkutan, ya. Jadi kalau bisnya banyak, antriannya lebih berkurang. Tapi kalau bisnya sedikit,
antriannya akan lebih panjang dan lebih lama. Kalau kita melihat jam malam ini daerah Bogor mana saja sih Pak yang titik rawan memancing kerumunan masyarakat dan bagaimana koordinasi mungkin dengan TNI Polri untuk mengamankan daerah tersebut? Ya biasanya di seputar pusat kota, ada di Jalan Sudirman, di Air Mancur, di Bogor Selatan, di BNR, di beberapa titik yang lain biasanya anak-anak itu nongkrong ya. Ada yang nongkrong di pinggir jalan, ada yang di kafe, di warung dan sebagainya. Patroli dilakukan tidak saja di secara kota, tapi juga di skala wilayah dengan kecamatan, ya Kapolsek, dan Ramil, Babinsa, Babin Kamtipmas. Baik, berarti menggandeng seluruh aparat penegak hukum. Baik. Ya, betul. Terima kasih Pak Bima atas waktunya dan semoga dengan pemberlakuan jam malam ini nanti menekan ya angka penyebaran COVID di Bogor. Terima kasih atas waktu Anda.